Halo Sobat Pharmacare, proses transaksi yang cepat dan akurat pastinya akan membantu pelayanan di apotek menjadi lebih lancar. Nah, di video ini kami akan menjelaskan cara menggunakan halaman kasir Pharmacare untuk memproses transaksi penjualan kepada pasien maupun pembeli dengan mudah dan praktis. Simak hingga selesai agar setiap langkah penggunaan fitur dapat dipahami dengan baik. Yuk, kita mulai. Pertama, pastikan app.pharmacare.id diakses melalui browser Google Chrome. Klik menu kasir, kemudian pilih halaman kasir. Untuk membuat transaksi penjualan baru, klik plus penjualan. Selanjutnya, halaman keranjang kasir akan tampil dengan nomor transaksi yang otomatis dibuat dan berada di bagian atas halaman. Pada kolom tipe transaksi, tersedia 3 pilihan, yaitu harga normal, harga pokok plus markup, dan mutasi barang. Harga normal digunakan untuk transaksi penjualan kepada pelanggan atau pasien umum, sesuai dengan harga jual yang sudah ditentukan pada daftar barang. Harga pokok plus markup digunakan untuk pelanggan khusus atau rekanan apotek yang telah memiliki kesepakatan harga tertentu. Pada tipe transaksi ini, harga jual dihitung berdasarkan harga pokok ditambah margin atau markup yang telah ditentukan. Sedangkan, mutasi barang hanya tersedia apabila fitur mutasi barang telah diaktifkan dan apotek sudah terhubung dengan apotek lain. Pada transaksi ini, harga yang digunakan adalah harga pokok satuan barang saat itu, tanpa diskon atau tidak dapat diberikan potongan harga. Pada contoh video ini, tipe transaksi yang digunakan adalah harga normal. Kemudian, pada kolom kasir, nama yang tampil akan sesuai dengan akun digunakan saat transaksi dibuat. Selanjutnya, pada kolom pembeli, terdapat 2 pilihan, yaitu nama pembeli dan mitra. Klik nama pembeli untuk menambahkan data pembelinya. Apabila data pembeli belum tersedia, klik plus nama pembeli, isi data pembeli, lalu klik simpan. Jika data pembeli sudah tersimpan sebelumnya, pada kolom pencarian pembeli, ketik nama pembeli dan klik pilih. Sebagai contoh, nama pembeli pada transaksi ini adalah Aris Saputra Jaya. Sementara itu, kolom mitra digunakan apabila transaksi ingin menggunakan harga khusus, misalnya untuk dokter, tenaga kesehatan, rumah sakit, member, atau perusahaan asuransi. Pada contoh transaksi ini, penjualan dilakukan kepada pelanggan umum sehingga tidak menggunakan harga mitra. Jadi, cukup klik nama pembeli saja. Sebagai informasi tambahan, mencatat nama pembeli akan mempermudah menggunakan fitur kirim struk digital maupun pengingat obat di kemudian hari. Mari mulai menambahkan data barangnya. Apabila transaksi merupakan penjualan resep, klik tombol buat R untuk membuat transaksi resep. Karena transaksi ini menggunakan penjualan umum dan bukan resep, kita dapat langsung mencari barang pada kolom cari barang. Sebagai contoh, untuk mencari asetilsetin novel 200 mg cap 100 AS, cukup ketik 3 huruf, misalnya A, C, dan E. Sistem akan menampilkan data barang yang sesuai. Kemudian, pilih barang yang diinginkan. Selain melakukan pencarian nama barang, barang juga dapat dipilih menggunakan scanner barcode atau dengan klik plus barang. Setelah barang dipilih, tentukan satuan penjualan yang digunakan. Pada contoh ini, pilih satuan strip. Selanjutnya, masukkan jumlah pembelian sebagai contoh. Pelanggan membeli sebanyak 1 strip. Apabila terdapat promo atau diskon pada barang tersebut, masukkan nilai diskon pada kolom diskon di baris barang. Diskon dapat diberikan dalam bentuk persentase maupun nominal rupiah. Pada contoh ini, diberikan diskon sebesar 3%, sehingga subtotal akan menyesuaikan secara otomatis. Pada transaksi penjualan, sistem secara otomatis menggunakan metode FIFO, First Expired First Out, yaitu menggunakan stok dengan tanggal kadaluarsa yang paling dekat terlebih dahulu. Namun, apabila diperlukan pilih batch lain, pemilihan batch juga dapat dilakukan secara manual. Caranya, klik ubah, kemudian pilih batch manual. Sebagai contoh, sistem awalnya memilih batch dengan tanggal kadaluarsa 31 Desember 2026. Apabila ingin menggunakan batch lain, pilih batch yang diinginkan, contoh 1 Februari 2027. Ubah jumlah batch tersebut, lalu ubah jumlah pada batch sebelumnya menjadi 0. Setelah selesai, klik simpan. Detail batch yang baru dipilih akan tampil di bawah nama barang. Apabila diperlukan, fitur atur pengingat obat dapat digunakan untuk menjadwalkan perkiraan obat habis dan membantu mengingatkan pembeli agar melakukan pembelian kembali ke apotek. Sebagai contoh, apotek mencatat perkiraan obat akan habis untuk pembeli dalam waktu 7 hari ke depan. Setelah seluruh barang dalam transaksi ditambahkan,
lakukan pengecekan kembali sebelum menyelesaikan transaksi. Apabila ingin memberikan diskon untuk keseluruhan transaksi, masukkan nilai diskon pada kolom diskon di bawah subtotal. Jika terdapat biaya pengiriman, masukkan pada kolom biaya pengiriman. Selanjutnya, klik bayar untuk melakukan proses transaksi. Pilih metode pembayaran yang digunakan. Secara default, metode pembayaran tunai sudah otomatis aktif. Apabila ingin menggunakan metode pembayaran lain, seperti QRIS Pharmacare, transfer bank, atau kredit, aktifkan terlebih dahulu metode tersebut melalui menu pengaturan metode pembayaran kasir. Pada contoh ini, pembayaran yang digunakan adalah tunai. Apabila total transaksi menghasilkan nominal yang tidak bulat, sistem akan menampilkan beberapa pilihan pembulatan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya, pilih nominal pembayaran dari pembeli. Sebagai contoh, pembeli melakukan pembayaran tunai sebesar 100.000. Sistem akan secara otomatis menghitung dan menampilkan jumlah kembalian. Transaksi penjualan berhasil dilakukan. Setelah transaksi selesai, struk fisik dapat langsung dicetak dengan memilih cetak struk apabila pembeli membutuhkan struk fisik. Atau, pilih kirim struk via WhatsApp untuk mengirimkan struk digital kepada pembeli. Sebagai informasi tambahan, seluruh transaksi penjualan yang dicatat di Pharmacare akan tersimpan secara real-time sesuai dengan waktu transaksi berhasil diselesaikan. Demikian video tutorial Pharmacare kali ini. Semoga bermanfaat dan membantu dalam penggunaan aplikasi Pharmacare. Apabila masih terdapat pertanyaan atau kendala, segera hubungi tim support melalui tombol bantuan di aplikasi. Jangan lupa like, subscribe, Pharmacare ID, dan simak video tutorial lainnya. Terima kasih.